Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 490. Dev, memegang pedang pembunuh naga, berjalan ke tempat harta karun itu lagi. Perasaan aneh itu datang lagi, tetapi kali ini Dev tidak panik. Sebaliknya, kristal naga di dadanya berkedip-kedip. Dan pedang pembunuh naga di tangannya juga memancarkan cahaya keemasan. Hancurkan. Dev tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke depan. Energi pedang berubah menjadi naga emas, meraung dan menyerbu menuju ruang kosong di depan. Berdengung. Saat energi pedang dan naga emas menghilang, seluruh wilayah udara mulai bergetar. Dan perasaan aneh itu lenyap seketika di bawah pedang ini. Baiklah, kata Dev sambil menyimpan pedang pembunuh naga. What? Miles tertegun, lalu menatap Dev. Ayo masuk dan mencobanya. Dev melambai ke arah Miles dan berkata, apakah itu tidak masalah? Miles agak ragu-ragu, lalu berjalan perlahan menuju tempat harta karun itu. Ketika dia melangkah dengan hati-hati ke tanah harta karun itu, dia tiba-tiba tertegun, lalu menatap Dev dengan kaget. Apakah ini mungkin? Wajah Miles penuh dengan ketidakpercayaan. Itu hanya jalan surga. Itu tidak bisa menindasku sama sekali. Dev mengatakan ini dengan cara yang sangat sok keren dan sombong. Kakak laki-laki memang yang paling membingungkan. Miles mengacungkan jempol pada Dev. Berhentilah menyanjungku dan pimpinlah jalannya. Dev membiarkan Miles memimpin jalan. Kedua lelaki itu berjalan menuju kedalaman tanah harta karun. Namun saat mereka masuk lebih dalam, Dev menemukan bahwa sebenarnya ada sedikit roh jahat di tanah harta karun ini. Awalnya dia tidak menyadarinya sama sekali, tetapi sekarang dia bisa merasakannya sedikit. Miles tua, mungkinkah harta karun ini juga ditinggalkan oleh para iblis? Dev bertanya pada Miles. Aku juga tidak tahu. Ngomong-ngomong, ketika dua ras iblis besar bertarung, konon puluhan ribu pembudidaya iblis tewas. Aku tidak melihatnya, aku hanya mendengarnya. Jawab Miles. What? Apakah kau juga belum pernah memasuki tanah harta karun ini? Dev terus bertanya. Tapi kali ini Dev tidak panik. Miles menggelengkan kepalanya, belum pernah. Tidak seorang pun tahu harta apa yang ada di tanah harta karun ini. Sepertinya tidak seorang pun yang masuk ke sana pernah keluar. Itu hanya legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada harta karun di daerah ini, makanya tempat ini disebut tanah harta karun. Brengsek. Sial. Dev langsung mengumpat setelah mendengar itu. Hanya demi harta karun fiktif, kota macam terbang bertarung dengan kota badak. Permusuhan yang hebat. Kalau seseorang berjuang lama-lama dan berusaha merebut sebidang tanah ini, tapi akhirnya tidak ada yang tersisa, bukankah mereka akan marah dan mati? Santai. Jangan marah, saudaraku. Karena ada legenda seperti itu, pasti ada harta karun di daerah ini. Semakin sedikit orang yang melihatnya, semakin membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang menyentuh harta karun itu. Kalau begitu, semuanya akan menjadi milik kita. Melihat Dev hendak marah, Miles pun bergegas membujuknya. Ayo pergi. Kita semua sudah berada di sini. Tidak ada gunanya aku mengeluh. Dev berkata tanpa berkata apa-apa lagi. Miles membawa Dev dan terus bergerak masuk lebih dalam ke tanah harta karun. Tetapi setelah berjalan beberapa saat, Dev tiba-tiba berhenti. Kakak, kenapa kau berhenti? Miles bertanya dengan bingung. Apakah kau melihat gunung besar di depan? Dev bertanya sambil menunjuk ke depan. What? Gunung besar? Di mana kita bisa menemukan gunung besar di tanah tandus ini? Miles berkata demikian dan melihat ke arah yang ditunjuk Dev. Hah? Brengsek. Sialan. Miles pun sempat tertegun sejenak, karena tak tahu sejak kapan sebuah gunung menjulang tinggi muncul di hadapan mereka. Apakah ini ilusi? Aku jelas tidak melihat gunung apapun tadi. Gunung ini pasti ilusi. Setelah Miles selesai berbicara,
dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke arah gunung di depannya. Kalau gunung ini ilusi, maka serangan telapak tangan ini pasti meleset. Boom. Boom. Duar. Disertai suara yang memekakan telinga, pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Pukulan ini malah menghantam gunung secara langsung. What? Apakah itu nyata? Wajah Miles penuh dengan keterkejutan. Gunung itu nyata, bukan ilusi. Kalau itu ilusi, pasti tidak akan luput dari pandanganku. Dev memiliki asal-usul ilusi. Kalau itu ilusi, mustahil dia bingung. Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari dinding gunung. Boom. Blar. Miles tidak punya waktu untuk bereaksi dan terlempar oleh kekuatan hembusan angin. Brengsek. Sial, gunung itu bisa melawan. Apakah gunung itu hidup? Miles kebingungan. Dia memukul gunung itu dengan telapak tangannya, namun dia tidak menyangka gunung itu akan membalas pukulannya. Bisakah gunung itu juga membalas? Ada formasi di gunung itu. Serangan telapak tangan yang baru saja kau lakukan dibalas oleh mekanisme formasi itu. Dev berkata sambil menatap pegunungan di depannya. Dev melihat ada cahaya keemasan berkelebat di dinding gunung, dan aura yang meletus sangatlah kuat. Hah? Formasi? Miles tampak sedikit terdiam dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak pernah tahu ada gunung di tanah harta karun ini, apalagi ada formasi di gunung itu. Tenang. Formasi kecil ini tak dapat menghentikanku. Dev berjalan ke kaki gunung dengan sangat angkuh, menatap puncak gunung yang menjulang tinggi, merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang pembunuh naga pun muncul dalam sekejap. Boom. Duar. Dev hanya mengayunkan pedang ke arah dinding gunung, dan cahaya keemasan di dinding gunung hancur, dan formasinya langsung hancur. Setelah formasi itu hancur, muncullah tangga batu berkelok-kelok di kaki gunung. Tangga batu ini mengarah langsung ke perut gunung, memberi kesan seram bagi orang-orang. Tangkan kedua telapak tangannya, dan pedang pembunuh naga pun muncul dalam sekejap. Saudaraku, kau hebat sekali. Melihat hal itu, Miles tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Dev. Dia harus tahu bahwa alam kultivasinya saat ini jauh lebih tinggi daripada Dev, tetapi dia mengakuinya. Penampilan Dev berulang kali membuat Miles tunduk padanya. Ayo masuk dan lihat. Kau berjalan mengikutiku, jangan sampai kau dalam bahaya atau kau akan mati. Kata Dev pada Miles. Okelah kalau begitu. Segerakan. Miles mengangguk patuh dan mengikuti Dev. Kedua pria itu berjalan menyusuri anak tangga batu menuju gunung. Dev berjalan di depan, dan Miles mengikuti dengan gugup di belakang. Meskipun Dev ada di depannya, Miles masih sangat gugup. Aura mengerikan yang baru saja meletus dari formasi itu masih membuat Miles merasa takut. Saat kedua lelaki itu berjalan maju, perasaan ngeri di sekitar mereka menjadi semakin kuat dan roh jahat mulai terus-menerus menyerang tubuh mereka. Miles merasa kedinginan di sekujur tubuh dan sangat tidak nyaman. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan invasi roh jahat ini. Namun, Dev hanya melakukannya dengan cara yang sangat alami. Dia tidak mencoba menghentikan roh jahat sama sekali. Dia bahkan mengaktifkan teknik konsentrasi hati untuk menyerap roh-roh jahat di sekelilingnya. Roh-roh jahat ini adalah racun bagi Miles, tetapi bagi Dev, mereka adalah sumber daya untuk berkultivasi. Setelah keduanya berjalan beberapa saat, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tangga batu itu menghilang, dan mereka melihat dinding batu menghalangi jalan mereka. Dev dan Miles menatap dinding batu di depan mereka. Tampak dindingnya diukir dengan rune padat dan memancarkan cahaya aneh. Formasi dan kombinasi rune benar-benar di luar pemahaman mereka. Itu tidak tampak seperti pola formasi umum dan tidak ada hubungannya dengan sistem penulisan apapun yang dikenal. Hah! Apa-apaan ini? Miles mengernyit dan tak dapat menahan diri untuk mengeluh. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dinding batu, tetapi saat ujung jarinya hendak menyentuhnya, dia merasakan sakit yang menyengat. Seakan ditusuk oleh jarum-jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya, dia cepat-cepat menarik tangannya dan menepisnya. Aduh! Sial,
Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dev tetap diam, menatap rune itu dengan saksama. Pedang pembunuh naga di tangannya telah terhunus, dan pedang itu memancarkan cahaya dingin. Dev menarik napas dalam-dalam, mengayunkan pedang pembunuh naga dengan kuat, dan energi pedang yang tajam menebas ke arah dinding batu. Energi pedang meledak di dinding batu, memenuhi udara dengan asap dan debu. Tetapi ketika asap dan debu menghilang, dinding batu masih utuh, bahkan tanpa jejak retakan. Mata Miles membelalak, dan dia berseru, "Bagaimana ini mungkin? Saudaraku, pedangmu tidak bisa menghancurkannya, bagaimana mungkin?" Dev tidak menjawab, wajahnya menjadi serius. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga lagi. Kali ini dia menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya dan pedang itu bersinar terang. Energi pedang yang lebih kuat meraung ke arah dinding batu. Namun, hasilnya tetap sama. Dinding batu itu tampak seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan, dengan mudah menahan serangan pedang pembunuh naga. Sepertinya jika menggunakan kekuatan kasar tidak akan berhasil. Dev menyimpan pedang pembunuh naga dan berkata dengan suara yang dalam, "Pasti ada mata formasi di balik dinding batu ini. Selama kita menemukan mata itu dan menghancurkan mata formasi, dinding batu ini secara alami akan menghilang." Miles menggaruk kepalanya dan berkata dengan putus asa, "Tapi di mana sebenarnya mata formasi itu? Dinding batu ini begitu besar, kita tidak bisa mencarinya inci demi inci, kan?" Dev memejamkan matanya dan mulai mengalirkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya, merasakan fluktuasi energi di sekelilingnya. Persepsinya menjadi sangat tajam dengan bantuan teknik konsentrasi hati, dan setiap perubahan kecil dalam aura tidak dapat lolos dari persepsinya. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka dan pandangannya tertuju pada sudut di sisi kanan dinding batu. Rune di sana tampak berkelebat sedikit lebih cepat daripada di tempat lain, dengan tanda-tanda samar pengumpulan aura. "Seharusnya di sana," kata Dev sambil menunjuk ke sudut. Miles berlari ke arah sudut tanpa berkata sepatah kata pun. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya keras ke tempat itu. Akan tetapi, baru saja tinjunya mengenai sasaran, datanglah kekuatan pantulan yang kuat, membuatnya terdorong ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Hati-hati. Bagian tengah formasi ini memiliki pertahanan yang kuat. Melihat hal ini, Dev bergegas maju dan membantu Miles berdiri. Keduanya mulai meraba-raba dengan hati-hati di sekitar bagian tengah formasi, mencoba mencari cara untuk menerobosnya. Dev mengeluarkan beberapa batu spiritual dari tangannya dan meletakkannya di posisi tertentu, mencoba menggunakan kekuatan batu spiritual untuk mengganggu aliran energi mata formasi tersebut. Begitu batu spiritual ditempatkan, cahaya rune di tengah formasi menjadi lebih terang, dan kekuatan pantulan yang kuat mengalir ke arah mereka. Dev segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai di depan mereka berdua guna menahan kekuatan pantulan tersebut. Dia menggertakkan giginya dan terus menyesuaikan posisi dan formasi batu spiritual. Akhirnya, setelah beberapa kali percobaan, cahaya rune di tengah formasi mulai tidak teratur dan dinding batu mulai bergetar sedikit. Dengan guncangan hebat, dinding batu itu runtuh, memperlihatkan pemandangan di belakangnya. Mata Dev dan Miles langsung terbelalak, dan mereka terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Seberkas batu geoperi yang berkilauan dengan cahaya keemasan muncul di depan mata mereka, dan batu geoperi pada urat batu giok itu berukuran berbeda-beda. Setiap bagian memancarkan aura peri yang kaya, dan saat aura peri ini berkumpul, mereka menjadi 1000 kali lebih kaya daripada di luar. Urat-urat batu geoperi itu berkelok-kelok dan berputar, memanjang ke kejauhan, seolah tak terlihat ujungnya. Wah! Kita kaya. Saudaraku, kita benar-benar kaya. Miles melompat kegirangan, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tidak sabar untuk bergegas mengambil batu geoperi, tetapi dihentikan oleh Dev. Hati-hati, urat batu geoperi yang begitu berharga tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa dijaga. Dev melihat sekelilingnya dengan waspada, matanya penuh kewaspadaan. Pada saat ini, terdengar tawa menyeramkan dari dalam tambang. Hahaha. Dua semut bodoh berani menginginkan batu geoperi milikku. Sambil tertawa, sekelompok iblis muncul dari kedalaman tambang. Iblis-iblis ini bentuknya bermacam-macam, ada yang bersayap besar, ada pula yang ditutupi duri. Mata mereka memancarkan cahaya hijau redup dan api hitam terus-menerus keluar dari mulut mereka. Kemanapun mereka pergi, tanahnya terbakar menjadi lubang hangus.
Iblis yang memimpin itu sangat besar, tingginya 10 kaki, dengan 3 tanduk besar di kepalanya. Di tangannya, ia memegang kapak perang besar, dan bila kapak itu memancarkan cahaya dingin yang mendebarkan hati. Melihat iblis-iblis ini di depannya, Dev merasa sedikit bingung. Orang-orang ini bukanlah manusia atau binatang, bukan pula tampak seperti iblis atau hantu, dan bentuk tubuh mereka sangat aneh. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang-orang ini bukan ras iblis sejati. Meskipun mereka memiliki darah iblis, sebenarnya mereka adalah campuran ras iblis dan ras binatang buas. Meskipun mereka terlihat jelek, mereka mewarisi kekuatan ras binatang buas dan kekejaman ras iblis yang sangat sulit untuk dihadapi. Melihat ini, Raja Iblis Awan Merah mengikuti Dev untuk menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata, terutama ketika dia mendengar kata ras campuran. Ayahnya adalah garis keturunan ras naga emas, yang dianggap sebagai ras binatang buas, sementara ibunya adalah ras manusia. Kalau begitu, bukankah dia juga ras campuran? Saudaraku, siapa mereka ini? Seram sekali. Miles pun terkejut ketika melihat iblis yang ada di hadapannya. Tang buas, sementara ibunya adalah ras manusia. Mereka adalah ras iblis, tapi ras campuran antara binatang buas dan iblis. Kata Dev. Ras campuran? Miles tercengang ketika mendengar dua kata itu. Pemimpin iblis juga sangat marah ketika mendengar kata ras campuran. Tidak seorang pun dari kalian bisa keluar hidup-hidup hari ini. Pemimpin iblis itu meraung dan mengayunkan kapak perangnya ke arah Dev dan Miles. Dev segera menarik Miles menjauh dan kapak perang itu terbanting keras ke tanah, menimbulkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Miles tua, kau bertanggung jawab menghadapi para anak buah iblis itu, dan aku akan mengurus orang besar ini. Dev berteriak keras. Dev merasa sedikit bingung. Miles mengangguk, sebuah tombak muncul di tangannya, lalu ia menyerbu ke arah iblis-iblis kecil itu. Tombak itu menari-nari, ujungnya memancarkan cahaya dingin, dan setiap tusukannya dapat merenggut nyawa seorang iblis. Namun, jumlah iblisnya terlalu banyak. Mereka terus-menerus keluar dari kedalaman tambang dan segera mengepung Miles. Dev menghadapi pemimpin iblis itu secara langsung. Dan pedang pembunuh naga di tangannya terhunus lagi, dan pedang itu bersinar terang. Majulah! Dev berteriak keras dan bergegas menuju pemimpin iblis. Pedang pembunuh naga dan kapak perang saling bertabrakan, menimbulkan suara yang memekakan telinga, dan kekuatan tumbukan yang dahsyat merusak udara di sekitarnya. Pemimpin iblis itu sangat kuat, dan setiap serangan yang dilancarkannya membawa kekuatan luar biasa. Mengandalkan tubuhnya yang lincah, Dev terus-menerus menghindari serangan pemimpin iblis sambil mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, pemimpin iblis itu tampaknya telah merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh Dev, dan serangannya menjadi lebih ganas. Dia juga memuntahkan api hitam dari waktu ke waktu, mencoba menjebak Dev. Saat ini pakaian Dev telah robek oleh api, dan ada juga beberapa luka bakar di sekujur tubuhnya. Namun dia tidak mundur sama sekali, justru tatapan matanya menjadi semakin tajam. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya beredar liar, dan cahaya pada pedang pembunuh naga menjadi lebih terang. Matilah kau! Dev meraung dan menggunakan gerakan serangan terkuatnya. Energi pedang yang besar melesat ke langit dan menebas ke arah pemimpin iblis. Melihat hal itu, pemimpin iblis tidak mau kalah. Dia mengayunkan kapak perangnya, dan ujung kapak hitam bertemu dengan energi pedang. Keduanya bertabrakan, menyebabkan ledakan besar, dan gelombang udara yang kuat menerbangkan iblis di sekitarnya. Dev terpental ke belakang oleh gelombang udara dan menghantam batu besar, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Saudaraku! Tepat pada saat itu, teriakan Miles terdengar. Dev berbalik dan melihat Miles sedang dikepung oleh beberapa iblis. Miles mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya dan berada dalam kondisi yang sangat kritis. Jantung Dev berdebar kencang, tanpa mempedulikan luka-lukanya sendiri, dia langsung menyerbu ke arah Miles. Dia menghunus pedang pembunuh naga, membunuh iblis yang mengepung Miles satu persatu, lalu menarik Miles ke sisinya. Saudaraku, iblis-iblis ini terlalu kuat, kita bukan tandingan mereka. Miles terengah-engah, wajahnya penuh kelelahan dan ketakutan.
Bersambung ke episode 491. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.